Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kafil Umam, NIM 223810510, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas yang dimana diapu oleh Ibu Muti Nurfadilah MPD. Dan video ini merupakan video seminar proposal penelitian tindakan kelas. Adapun untuk judul penelitian yang saya angkat yaitu penerapan media pembelajaran berbasis Google Sites untuk meningkatkan kualitas belajar siswa pada mata pelajaran IPAS materi Panca Indera kelas 4 di SD Negeri Mertaji 1 pada Mawu Pamekasan. Kemudian jika ditinjau dari latar belakang masalahnya, yaitu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan bahwasanya banyak siswa kelas 4 di SDN Mertaji 1 pada Mawu Pamekasan itu mengalami proses pembelajaran yang menurun, terutama dalam mata pelajaran IPAS materi Panca Indera, yang dimana hal ini diketahui oleh peneliti banyak siswa di sana kurang paham terkait materi yang diajarkan dikarenakan guru selalu menggunakan metode ceramah, sehingga dalam hal ini peneliti mempunyai sebuah obat ataupun solusi supaya proses pembelajaran akan berdampak besar terkait dengan proses pembelajarannya dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka peneliti menerapkan media pembelajaran berbasis Google Sites tersebut agar memadukan dunia bermain dan juga dengan dunia pendidikan. Kemudian rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan media pembelajaran berbasis Google Sites itu dapat meningkatkan kualitas belajar siswa pada mata pelajaran IPAS materi Panca Indera kelas 4 di SD Negeri Mertaji 1 pada Mawu Pamekasan. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana meningkatkan kualitas belajar siswa pada mata pelajaran IPAS materi Panca Indera kelas 4 di SD Negeri Mertaji 1 pada Mawu Pamekasan melalui media pembelajaran berbasis Google Sites. Kemudian, jika ditinjau dari tujuan penelitiannya itu tentu ada dua. Yang pertama, untuk mendeskripsikan penerapan media pembelajaran berbasis Google Sites untuk meningkatkan kualitas belajar siswa pada mata pelajaran IPAS materi Panca Indera kelas 4 di SD Negeri Mertaji 1 pada Mawu Pamekasan. Kemudian tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan kualitas belajar siswa pada mata pelajaran IPAS materi Panca Indera kelas 4 di SD Negeri Mertaji 1 pada Mawu Pamekasan. Kemudian manfaat penelitiannya itu ada dua, secara praktis dan juga secara teoritis. Secara praktisnya itu sebagai bahan kajian bagi peneliti lain, bagi lembaga, bagi kepala sekolah dan juga bagi guru. Sedangkan secara teoritisnya itu tentu bagi peneliti, bagi Institut Agama Islam Negeri Madura dan juga bagi perpustakaan IAIN Madura. Kemudian yang ketiga, hipotesisnya itu hipotesis itu kan merupakan rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Kemudian hipotesisnya itu ada dua. Yang pertama, media pembelajaran berbasis Google Sites itu dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Kemudian yang kedua, media pembelajaran berbasis Google Sites ini dapat menimbulkan respon siswa senang dalam pembelajaran IPAS materi Panca Indera. Kemudian ruang lingkupnya itu ada 6. Yang pertama, difokuskan untuk mengetahui peningkatan kualitas belajar siswa. Kemudian yang kedua, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 di SDN Mertaji 1 pada Mawu Pamekasan. Kemudian yang ketiga, objek penelitiannya itu penerapan media pembelajaran berbasis Google Sites. Kemudian yang keempat, tempat penelitian ini yaitu SDN Mertaji 1. Kemudian waktu penelitian ini dilaksanakan di semester genap tahun ajaran 2024-2025. Kemudian ruang lingkupnya ini yaitu difokuskan pada pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran berbasis Google Sites. Kemudian definisi istilah itu peneliti agar penelitian ini tidak melebar kemana-mana, maka definisi istilah ini ada tiga. Yang pertama, media pembelajaran berbasis Google Sites, kemudian kualitas belajar siswa, kemudian yang ketiga itu mata pelajaran IPAS materi Panca Indera. Kemudian penelitian terdahulu itu tentu ada tiga yang peneliti cantumkan. Yang pertama, artikel jurnal penelitian dengan judul penerapan media pembelajaran berbasis Google Sites materi sistem pencernaan manusia untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 sekolah dasar dengan penulis Aulia Fitria Salsabila, dan hasilnya setelah menerapkan media Google Sites itu pada siklus 1 diperoleh 56,67 dan pada siklus 2 diperoleh 100%, yang dimana pada hal ini mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun untuk perbedaan dalam persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan media pembelajaran berbasis Google Sites. Kemudian dalam perbedaannya itu terletak pada materi dan juga objek penelitian. Kemudian artikel jurnal yang kedua yaitu penerapan media pembelajaran berbasis Google Sites terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran geografi kelas 11 di SMA Negeri Serudu Kabupaten Pasangkayu, yang dimana hasilnya pada kelas eksperimen dengan rata-rata 88,50, sedangkan kelas kontrol itu mendapatkan 67,50, yang dimana mengalami perbedaan antara dua kelompok tersebut. Persamaan pada penelitian ini tetap media pembelajaran berbasis Google Sites, kemudian pada perbedaannya itu terletak pada materi pembelajaran, kemudian pada objek penelitian. Kemudian pada artikel jurnal penelitian dengan judul penerapan media pembelajaran berbasis Google Sites dalam pembelajaran Maharatul Kalam siswa kelas 7 MTSN 2 Kabupaten Pahuwato, yang dimana dengan penulis Muhammad Ilham R. Yunus, dengan hasilnya 50 siswa puas terhadap media yang digunakan. Adapun untuk perbedaannya itu terletak pada materi yang digunakan, sedangkan persamaannya yaitu terletak pada media pembelajaran berbasis Google Sites itu sendiri. Kemudian kajian pustakanya variabel X disesuaikan dengan variabel X dan variabel Y-nya. Variabel X itu media pembelajaran berbasis Google Sites, kemudian variabel Y-nya itu tentang kualitas belajar.
Dari variabel X-nya itu ada media pembelajaran, kemudian pengertian media pembelajaran berbasis Google Sites, kemudian kelebihan Google Sites, dan juga kekurangan dari Google Sites itu sendiri. Sedangkan kalau variabel Y-nya itu indikator kualitas belajarnya. Seperti itu. Kemudian metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan itu menggunakan pendekatan kuantitatif, yang artinya nanti pengumpulan data dan analisis data dalam bentuk numerik. Kemudian jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Kemudian desain dan prosedur penelitian ini yaitu menggunakan model penelitian kemis dan juga MC Taggart, yang artinya setiap siklus itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga observasi dan juga refleksi. Pada siklus pertama, pada saat perencanaan itu tentu menyusun modul ajarnya, menyiapkan media pembelajarnya, membuat lembar observasi dan menilai siswa, aktivitas siswa, kemudian mempersiapkan soal evaluasi sebanyak 10 lembar, 10 butir soal. Kemudian pelaksananya itu tentu melaksanakan media pembelajaran, mengimplementasikan media pembelajaran tersebut. Kemudian observasinya yaitu mengobservasi pada pelaksanaan tindakan kelas itu sendiri. Kemudian refleksinya apa yang kurang dalam mengintegrasikan media pembelajaran tersebut. Kemudian pada siklus 2 itu merevisi ataupun memperbaiki agar proses pelaksanaannya itu dapat maksimal. Seperti itu. Kemudian tetap menggunakan perencanaan, pelaksanaan, dan juga observasi dan juga refleksi. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian itu dilaksanakan pada tahun ajaran 2024 dan juga 2025. Untuk tempat penelitiannya itu di SDN Mertaci 1 Pademawu Pamekasan. Kemudian subjek penelitiannya itu siswa-siswi kelas 4 SDN Mertaci 1 Pademawu Pamekasan dengan jumlah 13 siswa laki-laki dan juga 13 siswa perempuan. Kemudian pengumpulan datanya itu bentuk instrumen pengumpulan data, itu bentuk instrumen tes, instrumen observasi, dan juga instrumen dokumentasi. Bentuk instrumen tesnya itu berupa tes sebanyak 10 butir soal, kemudian bentuk observasinya itu berupa angket observasi guna melihat keterlibatan siswa dalam menerapkan media pembelajaran tersebut. Kemudian dokumentasinya yaitu laporan tertulis berupa modul ajar serta yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam pengumpulan data itu ada teknik pengumpulan datanya. Untuk teknik pengumpulan data itu, pengumpulan data melalui tes yang digunakan secara tertulis kepada siswa. Kemudian pengumpulan data melalui observasi, yaitu berupa lembar observasi yang digunakan tadi. Kemudian pengumpulan data melalui dokumentasi, bisa seperti gambar-gambar hasil tes siswa, kemudian penerapan media pembelajaran berbasis Google Sites itu dalam proses pembelajaran. Kemudian teknik analisis datanya. Yang pertama, analisis data kuantitatif. Untuk menghitung nilai rata-rata itu menggunakan rumus nilai rata-rata sama dengan sigma XI per N. XI itu jumlah seluruh siswa, N itu jumlah siswanya. Kemudian untuk menghitung persentasenya nilai siswa itu bisa menggunakan P sama dengan F per N kali 100. Artinya P-nya itu persentasenya, F itu jumlah siswa yang tuntas, kemudian N-nya itu jumlah siswanya, seperti itu. Kemudian teknik analisis data. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik analisis data kualitatif itu menggunakan bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kemudian indikator keberhasilannya itu indikator keberhasilan penelitian adalah kualitas belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, yaitu adanya peningkatan kualitas belajar siswa yang diraihnya dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Google Sites. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila lebih besar dari 75% hasil belajar siswa kelas 4 telah mencapai nilai 75 ke atas, yaitu di atas nilai KKM, yaitu 75 yang ditentukan sekolah pada pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial ini. Kemudian daftar pustaka ini terdapat 38 daftar pustaka yang digunakan oleh peneliti. Kemudian lampiran pertama itu pedoman observasi, terkait dengan observasi dengan penggunaan media pembelajaran tadi untuk pedoman observasi guru dan juga siswa. Kemudian yang kedua itu pedoman dokumentasi terkait dengan modul ajar dan juga hasil akumulasi tes dan juga selama proses pembelajaran berlangsung pada siklus 1 dan juga siklus 2 di SDN Mertaci 1 Pademawu Pamekasan. Kemudian yang ketiga pedoman tes. Tesnya itu berupa 10 butir soal, post test dan juga pre-test dalam mengukur kualitas belajar siswa. Kemudian yang keempat modul ajar, yang kelima tentu surat observasi awalnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.